Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai dan setia pada janjinya. Itulah ungkapan dari sebuah lagu. Kita juga tahu bahwa Tuhan memiliki satu anak yang tanpa dosa, tetapi Tuhan tidak pernah menyatakan bahwa anaknya akan terbebas dari penderitaan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa cahaya kebenaran sejati, baruilah kiranya di dalam gerejamu semangat yang kau curahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan Dikau sumber kebijaksanaan sejati dan mencari Engkau asal segala ciptaan ilahi dan cinta ilahi. Buatlah kami senantiasa selalu berada dalam naungan-Mu dan senantiasa berusaha menghadirkan kasih-Mu di dalam tindak tanduk kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus kembali menegaskan kepada jemaat di Tesalonika dan juga kita semua untuk senantiasa semakin bersungguh-sungguh mengamalkan kasih persaudaraan kepada sesama dan senantiasa giat bekerja sehingga kita dapat menikmati ketenangan di dalam hidup bersama. Kita diajak untuk mengamalkan kasih di tengah masa PPKM. Strategi bertahan kita pakai, tetapi seringkali strategi ini membuat kita buta dan tidak mau berbagi kepada sesama kita, padahal kita mampu untuk memberikan pertolongan itu. Tuhan menantang kita untuk berani berbagi, bergerak untuk membantu sesama kita yang sedang dalam kesulitan. Ada banyak hal, bantuan tidak melulu bentuk materi, bisa juga semangat, bisa juga solusi, bisa juga tegur sapa yang membawa sukacita. Di sisi lain juga kita diajak untuk bersemangat dan bergiat di dalam kerja. Di tengah keterbatasan, di tengah kesulitan, tidak lantas kita tidak mau mengembangkan daya kreativitas kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seringkali justru kita menyalahkan situasi yang ada saat ini, bahkan menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membenarkan sikap bermalas-malasan kita. Hari ini kita bisa belajar dari Santo Agustinus. Ia berusaha, beriman berarti mencari. Dan berkat dari iman ialah sebuah pengertian. Ketika kita mau mencari kebenaran sejati, kita akan diberikan pengertian akan kebijaksanaan yang Tuhan kehendaki. Pada bagian pengantar, saya tadi mengatakan bahwa ada sebuah kutipan lagu, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru, tetapi Tuhan senantiasa berjanji akan selalu menyertai. Kita tahu bahwa Allah telah datang di dalam sabdanya yang menjadi manusia di antara kita yang tanpa dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah menyatakan bahwa hidup sebagai manusia tidak pernah menderita. Selalu ada di mana saat kita sebagai manusia mengalami penderitaan. Seringkali derita itu datang
Karena apa? Karena ketidaktaatan kita, karena keegoisan kita, karena sikap tidak mau tahu kita, dan seringkali kita ceroboh di dalam mengambil sebuah keputusan. Di dalam Injil Matius hari ini mengenai talenta, Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta, atau kita bisa gambarkan ini adalah suatu bakat. Ada yang mendapatkan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Bagi orang yang bijaksana, yang mau berproses, ia mengembangkan kemampuan itu dan menjadikan bakat talenta yang ada pada dirinya sebuah berkat, sebuah pertolongan, sebuah tindakan yang menginspirasi. Tetapi seringkali kita tidak percaya diri. Seringkali kita justru melihat kelemahan kita hingga akhirnya kita tidak mampu melihat sesuatu yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada diri Anda, diri saya, dan kita semua. Agustinus menunjukkan kepada kita, barang siapa mau belajar mencari tahu, ia akan diberikan pengertian. Ia orang yang jauh daripada Tuhan, tetapi usahanya untuk senantiasa melakukan pertobatan membawanya pada pengertian apa yang hendak dikehendaki Allah di dalam hidupnya. Seringkali kita sibuk mendiskusikan dan membicarakan sesuatu yang di luar diri kita. Kita lupa akan apa yang ada di dalam diri kita, potensi apa yang bisa kita kembangkan, kelemahan apa yang bisa kita tekan agar hal itu tidak menjadi kecerobohan atau penghalang bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran. Agustinus sudah menunjukkan caranya. Ia senantiasa mencari kebenaran itu. Bahkan saat ia berjalan di pantai, ia mengerti betul peristiwa atau perjumpaan dengan seorang anak kecil itu. Dia mau membuka dan membaca, dan ia menemukan hendaknya sebagai orang beriman hidup yang tidak pernah berubah. Dalam artian apa? Hiduplah sebagaimana siang. Artinya jangan kita berbuat baik ketika dilihat orang, tetapi ketika tidak dilihat orang lalu kita berbuat sebaliknya. Pengalaman Agustinus mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kejujuran. Baik siang maupun malam, hendaknya senantiasa hidup di dalam kasih, di dalam kebenaran yang sejati. Jangan takut untuk mewartakan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Barang siapa bertekun dan setia, ia akan menemukan sukacita. Penderitaan dianggap sebagai proses untuk mengerti dan memaknai kebahagiaan sejati. Semoga hidup kita senantiasa menjadi berkat bagi kita dan juga semua orang. Dan semoga kasih Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan jadikan pengalaman penderitaan sebagai sebuah kehukuman. Hukuman yang diberikan Allah atau sebagai alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Jadikanlah penderitaan yang kita alami sebagai pembelajaran bagi kita untuk senantiasa bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Jangan takut untuk tampil beda, untuk tetap setia mengikuti prokes yang ada. Agar kita terlepas dari pandemi COVID ini memerlukan kerjasama dari Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa taat dan setia demi sebuah kebaikan bersama. Itulah orang beriman yang hidup di dalam kebenaran. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.